Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrea Faiz dengan NIM 221033103, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini saya akan menjelaskan 13 materi tentang K3LH. Langsung saja ke materi pertama. Materi pertama tentang pengendalian risiko ketiga di tempat kerja. Kecelakaan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti UU RI nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 mengenai sistem manajemen K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kestabilan fisik maupun mental sebagai hak asasi setiap pegawai atau pekerja untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tidak diinginkan. Di sini K3 sangatlah diperlukan oleh setiap pekerja. Kecelakaan kerja juga dapat diartikan sebagai kejadian apapun yang tidak direncanakan yang menghasilkan cedera atau sakit pada seseorang, dan juga kerusakan atau kerugian terhadap properti, peralatan pada sebuah industri ataupun perkantoran. Lanjut ke materi kedua tentang merancang sistem tanggap darurat. Dalam situasi keadaan darurat bencana, sering terjadi kegagapan penanganan dan kesimpangsiuran informasi dan data korban maupun kondisi kerusakan, sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan darurat bencana. Sistem koordinasi juga sering kurang terbangun dengan baik. Penyaluran bantuan, distribusi logistik sulit terpantau dengan baik sehingga kemajuan kegiatan penanganan tanggap darurat kurang terukur dan terarah secara objektif. Situasi dan kondisi di lapangan yang seperti itu disebabkan belum terciptanya mekanisme kerja pos komando dan koordinasi tanggap darurat bencana. Dapat dilengkapi dengan tim lapangan untuk kesiagaan tanggap darurat bencana yang ada di tempat kerja dengan memiliki gugus tugas yang terdiri dari unit kerja ataupun pihak ketiga sekalipun yang saling terkait dan merupakan suatu kesatuan sistem yang terbaru dalam penanganan kedaruratan bencana. Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak terencanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Contoh keadaan darurat meliputi: yang pertama ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua ada kebakaran. Yang ketiga ada kebocoran gas beracun. Yang keempat ada tumpahan bahan kimia. Materi ketiga tentang melakukan komunikasi ketiga. Menurut ILO dan WHO, keselamatan dan kesehatan kerja ketiga berhubungan erat dengan lingkungan kerja dan pekerjaan karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja atau pekerja. Namun, menurut Ramli, di Indonesia hingga saat ini masih memiliki tingkat keselamatan kerja yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah sadar betapa pentingnya regulasi dan peraturan tentang K3 ini untuk ditetapkan. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari racun, pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, materi keempat tentang pengawasan pelaksanaan izin kerja.
Pengawasan izin kerja merupakan komponen krusial dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor industri. Izin kerja diberikan kepada pekerja untuk melakukan tugas yang melibatkan risiko tertentu, seperti pekerjaan di area berbahaya, peralatan berat, atau proses kimia. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja bekerja sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan, meminimalkan risiko cedera, kecelakaan, dan dampak negatif pada lingkungan. Menurut SKKNI pada nomor 38 tahun 2019 menyebutkan bahwa izin kerja adalah dokumen tertulis formal yang digunakan untuk memulai aktivitas pekerjaan yang memiliki bahaya, akibat, atau konsekuensi yang tinggi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, seperti izin kerja karena panas, dingin, ruang terbatas, ketinggian, dan kedalaman. Selanjutnya, materi kelima tentang melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Pengukuran lingkungan kerja adalah tindakan pencegahan secara teknis untuk mengidentifikasi dan memonitoring sumber-sumber bahaya yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Faktor bahaya di tempat kerja meliputi faktor biologi, faktor kimia, faktor fisik, faktor ergonomi, dan faktor psikologis. Baik atau buruknya kinerja perusahaan tidak terlepas dari kondisi lingkungan kerja. Semakin nyaman tempat bekerja, maka akan berdampak pada produktivitas karyawan, dan begitu juga sebaliknya. Jika suasana kerja tidak aman, tentu akan mengganggu kerja karyawan, terutama di perusahaan atau pabrik yang memiliki potensi bahaya lingkungan kerja. Di samping itu, lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 tentu akan menimbulkan potensi bahaya terhadap pekerja, sehingga pemerintah pun mewajibkan perusahaan untuk melakukan monitoring dan pengukuran lingkungan kerja. Selanjutnya, materi ke-6 tentang mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja P3 di tempat kerja. Pertolongan pertama di tempat kerja adalah bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan berguna untuk masyarakat umum, karyawan, tenaga kerja, dan semua individu sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat perusahaan. Pertolongan pertama ini bertujuan menyelamatkan jiwa penderita, meringankan penderita, dan mencegah agar tidak lebih parah, serta mempertahankan jiwa penderita hingga pertolongan lebih lanjut diberikan. Selanjutnya, materi ke-7 tentang mengelola tindakan tanggap darurat. Keadaan darurat adalah berubahnya suatu keadaan atau situasi yang awalnya normal menjadi tidak normal akibat suatu kejadian yang tidak diduga atau dikehendaki. Keadaan darurat dapat berupa terjadinya bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, atau keributan. Keadaan gawat darurat merupakan keadaan atau situasi yang memerlukan tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Sedangkan tindak gawat darurat adalah tindakan yang harus dilakukan secara segera untuk menghindari keadaan darurat yang akan berakibat seperti kecacatan atau bahkan sampai kehilangan nyawa pasien. Selanjutnya, materi ke-8 tentang mengelola alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan salah satu upaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Menurut ILO, keselamatan dan kesehatan kerja suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bagi pekerja di semua jabatan, guna mencegah penyimpangan kesehatan di antara pekerja yang disebabkan oleh kondisi. Pekerja melindungi para pekerja di tempat kerja terhadap risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan, mengatur dan mempertahankan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kapabilitas, fisiologi, dan psikologi, dan dirangkum sebagai adaptasi pekerja kepada manusia dan setiap jabatannya. Selanjutnya, materi ke-9 tentang menerapkan program pelayanan kesehatan kerja.
Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja tidak lepas dari pembahasan manajemen secara umum karena manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan. Adapun unsur-unsur manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terdiri dari manusia, material atau bahan-bahan, mesin dan peralatan, dana dan metode secara garis besar dengan prinsip pemecahan masalah yang dianut, maka unsur-unsur dapat berupa sumber bahaya apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, materi ke-10 tentang pengelolaan sistem dokumentasi K3. Tujuan dokumentasi dibuat adalah sebagai panduan, maka perlu secara jelas diidentifikasi siapa saja yang menggunakan dokumen dan ditempatkan di mana saja dokumen tersebut. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Indonesia seringkali terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja yang tentunya sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dokumentasi K3 dimaksudkan sebagai bukti kebenaran atau keakuratan secara fotografis dan tertulis. Selanjutnya, materi ke-11 tentang menerapkan manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya dalam mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Manajemen risiko merupakan proses proaktif yang merespon perubahan dan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dalam suatu organisasi yang direncanakan, bersifat sistematis, dan mencakup semua bahaya dan risiko yang ada. Selanjutnya, materi ke-12 tentang mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku diidentifikasi sesuai aktivitas kerja. Dalam penerapan program keselamatan kerja di bidang konstruksi, diperlukan pendekatan-pendekatan agar lebih mudah dijalankan, terutama dalam proses pelaksanaannya. Bentuk-bentuk pendekatan dalam menjalankan program ini adalah pendekatan perilaku dan pendekatan fisik. Selanjutnya, materi terakhir, materi 13 tentang melakukan investigasi kecelakaan kerja. Kecelakaan merupakan hasil dari suatu kejadian yang tidak terjadi karena hanya satu sebab, melainkan terjadi karena berbagai sebab sehingga terjadi rangkaian kejadian. Kecelakaan menyebabkan berbagai kerugian yang dialami manusia seperti kematian, luka berat, patah tulang, atau cedera lainnya. Selain kerugian yang dialami manusia, kecelakaan juga mengakibatkan kerugian barang, kualitas kerja, atau bahkan sampai penutupan tempat kerja tersebut. Investigasi kecelakaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan dan menentukan dengan tepat tindakan perbaikan yang dilakukan setelah ditemukan fakta sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi dan penyebab kecelakaan tersebut. Berdasarkan definisi kecelakaan yang ada, investigasi kecelakaan harus melihat secara cermat rangkaian peristiwa yang terjadi dan faktor apa saja yang terlibat saat terjadinya kecelakaan kerja. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang 13 materi K3LH. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.